I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. Kita nggak nampakkan narasumbernya ya guys, soalnya narasumbernya nggak mau dimasukkan video, nggak tahu kenapa. Mohon maaf sebesar-besarnya karena dia nggak mau masuk frame. I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. Deep in my heart, now that you're here in front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky. Saya dari Unhas Jember, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Di sini saya langsung bersama dengan salah satu narasumber, yaitu warga di sekitar sini. Langsung saja, Pak, itu namanya siapa sebelumnya? Nama saya Agus Rahman. Dan Bapak itu di sini itu siapa dan kenapa kok ada di sini? Saya di sini bantu juru kunci saja sebenarnya, yaitu juru kuncinya adalah Bapak Fatullah. Di sini saya cuma sekedar masyarakat biasa yang berasal dari desa Sidomulyo, tapi saya sering kesini itu ingin berziarah juga, tawaduk saya kepada aulia-aulia dan para habaib. Nah, kalau boleh tahu Bapak itu kegiatannya sehari-hari itu bekerja atau gimana? Ya mas, saya tentunya bekerja juga ya. Ya namanya seorang bapak laki-laki juga punya keluarga. Saya seharian saya sih sebagai petani, ya kadang kebun karet, ya kadang cari rumput untuk pakan-pakan ternak peliharaan hewan saya. Ya memelihara kambing, sapi, dan berbagai macam lah. Nah, ini langsung saja. Kalau boleh tahu tuh di sini tuh di makamnya Habib Ali itu, kalau yang ziarah itu ramai nggak sih, Pak? Kalau bahas masalah berziarah mas ya, kalau ramenya tuh pasti ramai mas.
tapi ada suatu saat atau momen yang dimana tuh pasti rame, seperti malam Jumat, malam Jumat manis, pokok intinya malam itu pasti rame. Dan juga hari-hari Sabtu Minggu kan kadang kan warga masyarakat Jember Banyuwangi yang dari Banyuwangi mau ke Jember gitu kan, dan sebaliknya juga masyarakat Jember mau ke Banyuwangi itu pasti mampir ke makam. Jadi Sabtu Minggu itu ramai. Kalau untuk hari-hari ini sih ya seperti ini adanya, cuma ada beberapa peziarah yang ke makam Habib. Nah tadi kan dilihat dari tadi kan banyak peziarah yang datang. Iya. Nah kalau boleh tahu itu mayoritas yang datang itu siapa sih Pak yang datang ke makam Habib Ali ini? Kalau pendatang tuh ya banyak sih. Warga sini pun juga ada, tapi yang rata-rata datang ke makam ini yaitu adalah luar daerah gitu. Seperti ada juga kemarin itu dari wilayah Probolinggo, Lumajang, dan juga ada dari Bali Mas. Kemarin itu yang dari Bali itu mampir ke makam itu mau ke Surabaya, jadi mampir ke makam sekaligus ya istirahat di makam gitu. Banyak sih dari wilayah-wilayah luar kota, terutama yang ada di Jember ini Mas gitu, sama Banyuwangi sekitar dekat-dekat makam juga. Makanya ini banyak mobil-mobil juga kan, jarang ada yang pakai motor-motor gitu kan, karena rata-rata dari jauh-jauh semua gitu. Itu kalau boleh bertanya itu kenapa sih Pak kok banyak orang yang mau datang ke sini tuh, sebenarnya itu alasannya itu apa? Kalau boleh Iya, saya karena mungkin datang karena makamnya Habib juga, dan Habib Ali ini memiliki sejarah di masa hidupnya, dan sejarah itu banyak dikenal sekali sama masyarakat. Dan juga Habib Ali ini termasuk juga keponakan dari itu Mas, Habib Soleh tahu yang Ibn di Husin Al-Hamid di Tanggul. Tanggul ya, seperti itu Mas. Jadi masih ada silsilah keturunan juga seperti itu. Jadi banyak sekali, dan juga selain karena Habib, dan juga masih ada silsilah kekeluargaan dengan Habib Saleh Tanggul. Selain itu juga masyarakat atau warga yang datang ke sini mencari berkahnya beliau dan lain-lainnya. Nah kalau boleh tahu itu ada nggak sih Pak kalau rombongan itu yang niatnya ke sini itu ya cuma ke sini? Kalau Bapak tadi kan bilangnya kalau mau ke Surabaya terus mampir ke sini gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya dari Banyuwangi terus tujuannya itu memang ke sini itu banyak nggak sih Pak? Kalau masyarakat Banyuwangi ya Mas ya tentu sangat banyak Mas yang mampir ke sini Mas. Apalagi Habib Ali ini di Banyuwangi juga ada pondok pesantrennya juga dulu. Ya banyak sih Mas. Nah, untuk yang datang ke sini tuh mayoritas itu dari yang muda atau yang tua itu gimana Pak? Gimana nih, apa nih Mas, dari segi apa nih? Dari segi yang sering datang ke sini tuh maksudnya itu dari sering yang muda-muda atau yang tua-tua? Atau skala banyaknya gitu kan? Iya, iya, iya. Gitu ya. Banyak ke sini. Kalau seperti itu sih Mas ya, saya tidak bisa memperkirakan juga ya Mas ya. Intinya kalau yang pasti itu banyakkan yang tua-tua Mas gitu, karena
jujur saja menurut saya Habib Ali ini di kalangan kaum muda ini kan masih belum banyak terkenal. Jadi terkenalnya itu kepada orang-orang yang sudah tua, usia-usia yang udah tua gitu. Makanya jarang sekali kita temui, atau bukan jarang apa, sedikit kita temui, paling banyak itu yang tua-tua gitu. Nah, kalau boleh tahu itu yang datang ke sini tuh masyarakat biasa atau santri atau gimana Pak? Kalau itu sih ya kalau dari kalangan kiai sih pasti ada Mas, tapi rata-rata tuh masyarakat biasa saja yang dimana mereka tuh niatnya ke sini itu memang berziarah, ziarah mereka, ziarah mereka. Kalau dari kalangan dari kiai, santri. Nah Pak, tadi kan setelah saya sedikit berkeliling di sini kan saya melihat ada selain makam Habib Ali itu di sampingnya tadi kan ada beberapa makam. Nah kalau boleh tahu itu makamnya siapa Pak? Kalau setahu saya ya Mas ya, itu ada beberapa silsilah keluarga Habib Ali. Namun yang lebih jelas itu Bapak Fatullah yang tahu, tapi saya cuma tahu sekilas karena saya takut salah nanti. Mungkin jawabannya itu lebih tepat silsilah keluarga yang beberapa sih gitu. Berarti makam yang di samping-sampingnya itu sudah ada sejak dulu juga? Iya Mas, sudah ada sejak dulu juga sih gitu. Nah kalau boleh tahu juga itu selain ziarah itu di sini tuh ada kegiatan lain nggak sih Pak di makam Habib Ali ini? Selain kegiatan ziarah tentunya ada sih Mas ya. Ya rutinitas kita cuma tahlilan saja di malam Jumat, dikarenakan wilayah ini kan strategis ya Mas ya, artinya jauh dengan lingkungan warga-warga, masyarakat, jadi kita itu tidak ada kegiatan yang signifikan, artinya yang pasti dalam seminggu ini berapa hari di makam tahlilan, berapa hari. Ya intinya kita cuma setiap malam Jumat ya udah tahlilan bersama dengan juru kunci, dan juga nanti bisa diikuti oleh para peziarah yang datang seperti itu. Gak ada kegiatan-kegiatan yang pasti sih, kegiatan-kegiatan perayaan gak ada, semuanya kita ya cuma mengikuti saja sih, dan juga menjaga makam ini, makam Habib Ali ya, seperti itu. Berarti kalau tahlilannya itu masyarakat sekitar sini tuh juga jarang ada yang ikut? Jarang ada Mas, karena dari kan ke utara sedikit udah alas Bumitir, ke selatan dikit masih jauh sama lingkungan warga gitu kan, jadi warga itu jarang sekali, cuma ada beberapa ya sama seperti saya ini juga ya, inisiatif dari hati lah datang ke makam seperti itu ya, semuanya tergantung kita sih Mas gitu. Jadi warga kan dikarenakan makam Habib Soleh sering banyak dikunjungi oleh peziarah, maka warga sini banyak yang jarang juga, enggak juga sih seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Di sini saya mahasiswa aktif dari Universitas UINAS Jember, dari Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah. Di sini saya akan lanjut bertanya. Sebelumnya sudah ditanya-tanya oleh Mas Rehan, rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan bertanya tentang lebih spesifik tentang Habib Ali. Sebelumnya namanya Pak Agus ya? Iya. Oke. Pak Agus, saya ingin bertanya tentang sosok Habib Ali ini lebih spesifik.
soalnya dari tadi saya lihat yang berziarah ini banyak sekali yang datang, yang bawa elf, yang bawa mobil, yang bawa sepeda motor, yang dari barat, dari Banyuwangi. Ya, saya ingin bertanya seperti apa sih sosok Habib Ali? Sosok beliau ini dipandang seperti apa? Sebelumnya saya minta maaf ya Mas ya, kalau pertanyaan inten seperti itu tuh saya nggak berani jawab secara inten juga, karena saya di sini masyarakat sekitar yang cuma tahu sekedar beberapa ceritanya saja. Namun yang lebih lengkap itu yaitu adalah Bapak Fatullah, yang dimana Bapak Fatullah itu sebagai memang juru kuncinya makam Habib Ali ini, dan juga benar-benar tahu sejarahnya. Namun jadi tidak berkenan hadir dikarenakan ada permasalahan. Ya, Jadi saya bantu jawab pertanyaan sama itu sebisa saya dan sebisa mungkin saya jawab sepengalaman dan ketahuan saya. Namun Mas, kalau dari silsilah keluarga, Habib Ali ini adalah putra dari Habib Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Hamid, masih keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali karamahu wajhah wa bin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya jawab tadi pertanyaannya Mas Rehan, bahwasanya Habib Ali ini juga keponakan dari Habib Soleh Tanggul, yang saat ini juga ramai juga makanya dikunjungi oleh para peziarah gitu Mas. oh oke. Kalau dari silsilah keluarga saya tahunya sekilas saja sih. Ya. Nah, kan dari banyaknya yang ziarah ini ada nggak sih yang berziarah ini datangnya untuk ada niatan lain ya, seperti itu kalau boleh tahu? Ya kalau seperti itu Mas ya. Kan biasanya yang ziarah ini datangnya untuk berdoa minta Ya, maaf. benar. Tapi ada niatan, ada orang lah seenggaknya ada orang yang ada keinginan yang aneh-aneh gitu. Ada nggak? Kalau itu sih ada Mas ya, kemarin juga saya juga menemuinya, tapi kebanyakan masyarakat yang jarum ini ya berdoa di sini sih ya, sebagai mereka tempat ikhtiar di sini. Namun juga ada beberapa yang mempercayai mereka tuh kalau berdoa di sini tuh bakalan, kalau ada penyakit tuh bakalan sembuh, dan mereka tuh bawa air dari rumah. Yeah. Namun berdoa di sini ya Mas ya. Oh. Banyak kan jamaah atau peziarah tadi atau jamaah dari mana ziarah ke Habib Ali ini bawa air untuk sekedar berobat atau apa gitu pasti ada. Namun untuk hal-hal yang mistis, hal agama itu pasti ada Mas gitu kan. Ya mereka yang ingin mencari pusaka yang ada di makam ini, mencari makhluk-makhluk yang ada di sini tuh ada Mas gitu. Soalnya di sini ini banyak ditunggangi atau juga dipegang juga oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata juga, seperti itu gitu. Dan juga dari segi tempatnya juga kan sangat strategis, yang menyatu dengan alam juga. Yeah. Gitu. Jadi itu yang menjadi asumsi masyarakat, sehingga masyarakat itu ada niat-niatan yang negatif datang ke makam Habib Ali ini gitu. Namun saya mengedukasi masyarakat tersebut agar tidak mencari hal-hal yang negatif di makam ini gitu loh. Eman kan tempat suci, tempat makam keturunan Rasulullah disalahgunakan gitu kan, untuk mencari jimat, dan juga ada yang pesugihan loh Mas di sini Mas. Kemarin juga ada gitu yang kita temui gitu, sampai tirakat di sini juga pulang-pulang gitu loh. Iya. Seperti itu Mas gitu. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih ya ke Pak Agus, soalnya sudah mau diwawancarai. Ya Soalnya dari
gurunya tadi ada masalah, yang gak tahu kenapa katanya gak mau ada masalah, pokoknya intinya itu. Nah, saya mau lanjut bertanya nih Mas. Saya dengar Habib Ali ini apa meninggalnya di usia muda itu. Ya, beliau Habib Ali meninggal di usia tepat pada umur 32 tahun ya Mas ya. Itu Habib Ali ini di masa mudanya yaitu pernah menjabat sebagai ketua GP Ansor Kabupaten Jember Mas. Gitu. Kalau boleh tahu ini beliau ini meninggalnya kenapa ya Pak? Kalau itu tuh Mas ya, gamblang beritanya sih Mas ya. Gamblang artiannya Habib Ali ini meninggalnya isu-isunya itu dibunuh atau dihajar pada saat masa pergerakan politik yang dimana dibunuh oleh para PKI ya, oleh para PKI yang dimana pada saat zaman 90-an waktu itu banyak marah-marahnya PKI yang menyerang para ulama dan para pejabat pemerintah gitu ya. Dan Habib Ali ini setahu saya tuh meninggalnya tuh ditemukan oleh masyarakat awam, dan masyarakat awam tuh bilang kalau pas menemukan jenazahnya Habib Ali itu bilang gini, woi anak wong mati, wong Arab mati gitu. Seperti itu. Tapi itu sih setahu saya sih gitu. Tapi yang jelas beliau merupakan habaib, keturunan Rasulullah yang berdakwah, menjalankan dan meneruskan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah, ajaran kitab Allah gitu kan. Seperti itu, makanya sampai sekarang makam ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jember, Banyuwangi dan juga luar daerah lainnya seperti itu. Nah, dari semua masa pengetahuan Pak Agus ini, sebenarnya Pak Agus ini tahu dari mana sih cerita Habib Ali ini? Kan Pak Agus kan warga biasa tuh, gak tahu, maksudnya bukan keluarganya Habib Ali ya, tapi kok bisa tahu lah apa ya silsilahnya Habib Ali ini seperti itu. Saya kan masyarakat sini Mas, tentunya pas saya kecil muda dahulu tuh pasti saya tuh mencari tahu lah kan rumah saya dekat sini juga, masa saya gak tahu tentang sejarahnya soal itu bagaimana gitu kan. Saya cari tahu dari kakek saya dan juga Pak Fatullah tadi sebagai guru penting, namun yang saya tuh dapatkan tidak spesifik juga kan? Karena terdapat cerita juga yang gamblang gitu kan, mulai dari meninggalnya juga. Namun Habib Ali ini pernah bermukim di Banyuwangi dan juga di tepatnya di daerah Kalipuro yang berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan juga Habib Ali ini juga punya pesantren Mas. Pesantrennya itu Alhamdulillah, yang dimana sekarang itu kalau gak salah diasuh sendiri oleh putu atau cucunya Habib Ali ini, seperti itu Mas. Nah gitu. Nah kan pasti ada pertanyaan juga kan, kenapa yang rumahnya dekat Ketapang itu pindah ke Gumiti makamnya gitu. Nah iya kan. Nah, kok bisa jauh ini ya? Nah makanya Mas, dari meninggalnya itu kan dibunuh PKI kan, mungkin karena PKI itu bunuhnya Habib Ali itu di daerah situ seperti itu. Dan yang menemukan makam Habib Ali ini Mas ya, ditemukan juga oleh Habib. Juga. Iya. Jadi pas dulu itu diceritakan tuh banyak
nggak percaya bahwa makam ini Habib Ali ini benar-benar makam Habib Ali ini. Namun ketika ada ulama, tapi saya tuh lupa ulama siapa, tapi Habib juga mas, yang bertirakat di sini ini selama berhari-hari. Itu dia tuh bilang dia benar ini makamnya Habib Ali gitu mas. Nah maka ketika Habib itu bilang ini benar makam Habib Ali, maka dibangunlah astah pemakaman Habib Ali ini sehingga terkenal gitu mas. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya dari saya sama Mas Rehan, mungkin tentang silsilah Habib Ali Abdullah Al-Hamid. Nah, terima kasih untuk Pak Agus ya sebelumnya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Iya. Karena sudah mau duhur ini ya. Iya. Jadi saya cukupkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang sudah selesai sesi podcastnya sama Mas Rehan yang di belakang. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. And now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true,